Halo guys, perkenalkan nama saya Wigati Triwahyuni dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sinopsis dari novel yang saya baca yang berjudul Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Novel ini merupakan novel tetralogi, 3 diantaranya yaitu Bumi Manusia, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Sebelum masuk ke sinopsis dari novel Anak Semua Bangsa, mari kita lihat video berikut ini. Annelies Melema. Minke, Minke saja. aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Bude, dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, Han. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso gumantung carane ngrampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melman. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan itu? Jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur. Mas, aku akan lari dari kamu. Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Sulit menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Nah, itu adalah cuplikan-cuplikan film dari Bumi Manusia. Novel Anak Semua Bangsa diawali dengan kisah Annelies yang harus pergi ke Amsterdam atas perintah pengadilan berdasarkan gugatan Maurits Melema. Panji Darman yang disuruh oleh Nyi Ontosoro menemani Annelies sepanjang perjalanan selalu menuliskan keadaan Annelies di dalam surat-surat yang dikirimkannya ke Minke dan Nyi Ontosoro. Diceritakan bahwa Annelies sakit keras pada saat perjalanan dan setelah beberapa hari di sana, Annelies meninggal dunia. Nyi Ontosoro dan Minke sangat terpukul, tapi keduanya terus berjuang. Karena masih bimbang, Minke melanjutkan aktivitasnya menulis. Dan di sini ia mendapat kritikan pedas dari dua sahabatnya yaitu Jean Marais dan Komar. Jean mengatakan bahwa Minke tak mengenal bangsanya sendiri. Ia menyindir Minke yang hanya menulis dengan bahasa Belanda dan tak mau menulis dengan bahasa Melayu. Minke tersinggung. Dan di sini terjadi perdebatan panas di antara mereka. Perdebatan panas ini membuat keduanya marah. Tetapi anak Jin yang bernama Maisaroh berhasil meluluhkan keduanya. Minke sedikit banyak terpengaruh oleh perkataan sahabatnya itu. Apalagi saat koran Belanda tempatnya menulis mempublikasikan tulisan palsu yang menyerang seorang tokoh Cina yang bernama Koasu. Koasu adalah seorang pejuang kemerdekaan Cina yang datang ke Indonesia untuk menghimpun peranakan Cina
agar mampu melawan penjajahan di negaranya. Rupanya, hal ini dibenci oleh Belanda dan medianya karena dianggap akan memprovokasi pribumi melakukan hal yang sama. Di sini, pandangan Minke mengenai Belanda yang sangat diagung-agungkannya mulai goyah. Koasu sendiri jadi target pengejaran karena dianggap membahayakan. Di sisi lain, Komar memanasi Minke. Ia mengatakan bahwa Minke lebih mengenal bangsa Belanda dibanding bangsanya sendiri. Saat Minke diajak Nyi Ontosoroh untuk berlibur ke kampung halamannya, Minke bertekad untuk menjawab semua kritikan-kritikan dari sahabatnya itu. Ia sendiri mulai sadar akan statusnya sebagai anak seorang priai pengagung Belanda yang lupa akan bangsanya yang sedang terjajah. Saat Minke berjalan-jalan di sore hari di sekitar pabrik gula, ia mendengar ada keributan. Ia melihat ada seorang petani yang sedang marah. Pelan-pelan Minke mendekati dan berusaha mencari tahu apa yang membuat petani itu marah. Rupanya akar permasalahan ini terjadi tatkala rumah dan sawah petani yang bernama Truno Dongso akan digusur oleh pabrik gula dengan ganti yang tidak sepadan. Truno menjadi satu-satunya petani yang kekeh melawan pabrik gula yang akhirnya menyerahkan sawah dan rumahnya kepada pabrik gula. Lalu Minke berjanji kepada Truno akan membantu dirinya. Pada suatu malam, Nyi Ontosoroh mendapat kabar meninggalnya Koasu, dan pada saat yang bersamaan, Truno datang ke rumah dengan beberapa luka di tubuhnya akibat bentrok dengan pabrik gula Belanda. Nyai bersedia membantu keluarga petani itu dan bertekad untuk membuatkan sekolah khusus kaum petani. Nyi Ontosoroh meminta Minke untuk melanjutkan sekolahnya ke Batavia. Pada saat Minke menaiki kapal untuk berangkat ke Batavia, Minke disuruh pulang oleh Nyi Ontosoroh karena ada sesuatu yang mendesak. Ternyata Maurits Melema datang ke Hindia Belanda dan kemungkinan besar akan merampas semua harta Nyi Ontosoroh dan pabriknya. Tak punya pilihan lain, akhirnya Minke pulang ke Wonokromo, dan Minke memanggil dua sahabatnya yaitu Chin Marais dan Komar untuk menyambut kedatangan Maurits Melema. Maurits Melema datang untuk mengembalikan barang-barang Annelies yang tertinggal di Amsterdam. Lalu Maurits Melema meninggalkan Wonokromo dengan diiringi tangisan Maesaroh, yaitu anak Chin, yang baru tahu akan meninggalnya Annelies. Sekian sinopsis dari novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur.